Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 28 Juni 2024, hari Jumat, yang dimana ini adalah hari terakhir di bulan Juni 2024. Jadi nggak terasa ya, kita sudah memasuki akhir bulan, lebih tepatnya hari sekarang, hari Jumat, Juni 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Kayaknya kok ini bulan Juni cepat sekali ya geraknya. Atau cuma perasaan saya aja ya? Kayaknya kemarin saya baru bikin analisa monthly itu kemarin deh. Kayaknya juga hari Mei kemarin, akhir bulan Mei, kayaknya baru kemarin deh. Kok sekarang udah sampai akhir Juni aja ya? Cepat sekali ya, nggak terasa cepat sekali. Oke, kemarin seperti yang sudah saya katakan di analisa harian ya, yang di banyak di grup juga sudah banyak yang ngambil ya. Kemarin banyak yang sudah ngambil ketika di atas 2302 ya. Ini kan kemarin sudah katakan, jika kalian ingin buy silahkan ketika harga di atas 2302 dengan target silahkan sampai 2314 aja dulu. Ya, di target 2314 kalian lihat bisa nggak ada terjadi sell di sini. Ternyata kemarin ya, ketika dia break di atas 2302, harga itu tidak bisa memberikan kita penekanan lebih lanjut ya, yang ada harga itu terus ditembus sampai akhirnya kemudian di grup saya katakan coba tunggu di 2020 atau sampai 2021 ya. Memang sih dia berhenti di 2020 sampai 2021 ya, walaupun lagi sedikit ini kena di 2027 ya. 2027 ini kan kalau kalian lihat ini adalah H4 ya, kayaknya sih H4 ya. Ya, H4 resistannya. H4 resisten ini tepat sekali, padahal kalau dilihat ini kan saya lebih prefer nge-sell nanti ketika nyampe di 2335 di sekitaran sini, baru saya lebih prefer nge-sell, tapi ternyata harga nggak nyampe sampai sana dan sekarang harga malah drop ya. Jadi intinya kemarin pada saat trade bar kemarin ya. Jadi untuk trade bar New York Session itu diadakan di malam hari seperti biasa ya. Dan dimana ini kemarin sempat ada ambil posisi untuk buy di Nasdaq kemarin ya. Ini buy kemarin di Nasdaq di harga sekitaran 19.700. Ini lagi sedikit sih kemarin sudah kena TP untuk buy di Nasdaqnya kemarin. Jadi yang pengen masuk trade bar malam New York Session ya, bisa menjadi minimal AMD Pro, membership AMD Pro, nanti tinggal join aja Discord-nya. Nanti di Discord-nya itu akan dikasih link untuk Zoom ya, untuk Zoom. Jadi kalian boleh ngomong, boleh berbicara, boleh ngobrol apapun itu ya di malam harinya, dan kita bisa melihat pergerakan market yang lebih volatil juga. Mengingat nanti malam, bukan nanti malam sih, kemarin malam itu hasilnya mix sebenarnya ya. Sebenarnya hasil kemarin itu mix. Kenapa saya katakan mix? Karena secara dari data-data yang keluar kemarin itu sebenarnya ada beberapa data yang mendukung USD melemah. USD menguat juga ya. Jadi kalau dilihat dari segi durable goods order ini memang drop ya, dari 0,2 ke 0,1, dan juga GDP growth rate-nya itu drop ya, dari 3,4 ke 1,4. Lumayan parah dropnya, tapi at least itu masih dalam jangkauan The Fed ya. Jika kalian ingat apa yang saya katakan pada saat FOMC Economic Projection ya, silahkan di rewind lagi. Silahkan kalau kalian mau download lagi itu Economic Projection, silahkan. Karena untuk GDP itu di kisaran 1,4 sampai 2,1 kalau nggak salah ya, saya lupa, atau 1,4 atau 1,3 saya lupa. Pokoknya sekitaran ini masih menjadi target dari The Fed. Kemudian durable goods ordernya yang lain di sini juga minus ya, 0,4 0,1. Sedangkan GDP price indexnya di sini meningkat dari 1,7 ke 3,1. Sedangkan yang itu kan yang membuat USD drop. Kemudian ada juga yang membuat USD itu naik, yaitu adalah tingkat penganggurannya di sini sudah drop. Nah, tingkat pengangguran mingguan ya seperti biasa dari 239.000 ke 233.000 itu sudah drop. Kemudian yang membuat USD menguat juga adalah Core PCE Prices Final dan juga
PCE prices finalnya. Ini kalau dilihat core PCE prices final itu meningkat dari 2% ke 3,7, sedangkan PCE prices finalnya itu meningkat dari 1,8 ke 3,4%. Ya, ini kan yang jam 8.30. Kalau yang jam pending home sales-nya di sini sih ya masih saya katakan itu masih buruk ya. Intinya sektor perumahan itu masih jelek ya. Jadi saya nggak peduli itu sebenarnya. Sektor perumahan itu sebenarnya masih jelek di Amerika itu, jadi tidak perlu diragukan lagi. Yang bisa menguatkan USD lebih kepada ini ya, tingkat jobless claim itu sebenarnya sudah berkurang lagi ya. Sorry, mana dia? Ini misal jobless claimnya ini berkurang dari 239 ke 233.000 dan core PCE prices final meningkat lumayan dari 2% ke 3,7 dan PCE prices final naik dari 1,8 ke 3,4%. Jadi kalau kita lihat personal consumption expenditure price final ya, itu ternyata meningkat signifikan. Baik itu core ataupun headline-nya sama-sama meningkat. Bahkan naiknya itu hampir 2 kali lipat ya. Bahkan PCE ini yang headline-nya meningkat 2 kali lipat dari 1,8 ke 3,4%. Itu wow sekali. Yang dimana menandakan harga dalam hal tingkat belanja konsumsi masyarakat itu perseorangan lah maksudnya meningkat ya. Jadi dengan demikian, dengan begitu nanti malam kan kita ada data tingkat PCE ya, core PCE nanti malam. Lebih tepatnya ada personal income dan juga personal spending. Nah, di sini dengan data kemarin yaitu PCE prices finalnya itu lumayan meningkat ya. Lumayan meningkat, tetapi itu tidak menjadi faktor langsung ini core PCE prices dan juga PCE price index-nya ini meningkat ya. Karena kan untuk dari segi core PCE price index dan juga PCE price index itu ada hal yang lain yang mempengaruhi. Tapi apakah itu berpengaruh secara langsung? Tidak langsung ya, tidak langsung bisa saya katakan. Bukan secara direct banget, tapi ada pengaruhnya itu ke PCE price index-nya dan juga core PCE price index. Kalau dilihat nanti malam, core PCE price index diperkirakan akan drop sedikit dari 0,2 ke 0,1. Sedangkan PCE price index-nya yang month of month sama-sama month of month ya, itu berkurang dari 0,3 ke 0%. Dengan tingkat year on year-nya itu berkurang juga dari 2,7 ke 2,6 dan 2,8 ke 2,6. Sedangkan dari segi personal income dan personal spending, dari segi personal income diperkirakan akan naik dari 0,3 ke 0,4 dan personal spending dari 0,2 ke 0,3%. Jadi yang bisa saya tangkap ataupun saya prediksi nanti malam adalah dengan kita melihat data retail sales di US itu masih oke, walaupun tingkat penjualan rumah itu menurun ya, dan juga GDP-nya itu menurun juga. Jadi bisa saya katakan dengan inflasi yang juga masih turun sedikit ya, tidak banyak banget turunnya. Untuk dari segi personal income saya prefer memang naik ya, tingkat pendapatan perseorangan itu naik ya. Saya sih expect di sini ke 0,5 bisa ya, 0,3 atau 0,5 ya. Pokoknya nanti malam dari segi personal income saya prediksi ini naik ke 0,5 lah ya kalau bisa. Sedangkan dengan adanya tingkat pendapatan yang naik, orang-orang itu pasti akan spend money lebih banyak dalam hal belanja, sehingga saya juga prefer untuk personal spending juga akan naik. Jadi personal income dan personal spending saya prefer ini hasilnya bakal positif. Nah, sedangkan kalau dari segi core PCE price index dan PCE price index di sini jujur untuk dari segi month of month-nya dan juga year on year saya bisa katakan itu hasilnya mix nanti malam ya. Saya lebih prefer itu yang lebih ke PCE-nya ya. PCE-nya ini saya lebih prefer turun memang, sedangkan dari segi core-nya itu saya lebih prefer untuk naik ya. Jadi untuk nanti malam dari segi PCE price index itu saya prefer itu turun, sedangkan dari segi core PCE-nya itu saya prefer buat naik. Jadi sehingga nanti malam ini saya prediksi PCE core dan juga PCE biasa itu hasilnya mix, sedangkan untuk yang personal income dan personal spending saya lebih prefer itu untuk hasilnya positif semua ya.
Dan untuk ditutup pada hari ini kita ada Michigan Consumer Sentiment seperti biasa, yang dimana sentimen dari segi University of Michigan diperkirakan akan turun sedikit dari 69,1 ke 65,8. Jadi kalau dilihat di sini sih dari sentimennya ini menurun ya, dari 69,1 ke 65,8. Benar nggak ya? Lihat dulu. Ya benar. Tapi di sini sih tidak terlalu berpengaruh banyak ya, karena di sini kalau dari Forex Factory ini medium impact soalnya. Oke, itu tadi sedikit secara analisa hari ini ya. Jadi sekali lagi kalau ada yang mau ikut trade bar nanti malam untuk yang masalah PCE, price index dan sebagainya, bisa menjadi minimal AMD Pro yang ada di member YouTube ya. Oke, kalau yang nggak tahu caranya gimana, silahkan chat teman saya WA ya, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, untuk yang di Discord kemarin ya sudah dapat ya analisanya. Jadi kalau kalian lebih matang lagi, ini saya lebih matangkan sedikit ya. Untuk yang kemarin yang di trade bar kan sudah dikasih reasonnya ya, ini mau kemana arahnya. Tapi saya mau kasih sedikit untuk masalah time frame besar ya, karena ini kan kita sudah mulai penutupan bulan monthly ya, penutupan bulan monthly seperti biasa. Sekali lagi untuk monthly saya lebih prefer kalau bisa harga itu tutup di bawah 2320 ya. Karena dengan demikian kita punya kita punya body yang cukup lumayan besar. Tapi kalau dia tutup di atas 2320, nah itu sedikit bahaya. Kenapa? Karena kalau ditutup kayak sekarang ya di 2322 ini kan kecil banget bodinya. Apalagi ditutup dengan misalnya ini hari ini ya ditutup dengan monthly-nya itu bullish di 2330. Wah, itu sedikit bahaya. Kenapa? Karena bisa dikatakan berarti untuk bulan Juni kita tidak ditutup bearish. Yang dimana kalau kalian lihat 10 tahun ke belakang, kalian lihat aja bulan Juni ya. Itu 6 dari 10 bulan ya, 10 bulan ke belakang gitu kan. Bukan 10 bulan, 10 tahun. Ya, bukan 10 bulan. Ya, 10 bulan Juni, tapi kan ya itu 10 tahun juga ya. 10 tahun ke belakang itu 6 kejadian itu bearish, 4 kejadian bullish. Nah, ini tinggal penentuan ini sekarang ini untuk di tahun ini. Apakah ini bakal bearish atau bullish? Kalau misalnya ini menjadi bullish berarti 50-50 ya belakangnya. Untuk di bulan Juni toh. Nah, kalau sampai misalnya untuk di minggu ini ya, minggu ini lagi hari ini ditutup dengan candle bullish di atas 2330, itu kemungkinan di bulan depan kita masih bisa melihat kenaikan lagi di XAUUSD ya. Bahkan kenaikannya bisa sampai nge-swipe high yang ada di 2390 bahkan untuk di bulan depan ya. Karena dia tidak nge-swipe low yang ada di bulan Mei kemarin ya kan. Dia cuma membuat higher low ya. Jadi kan kalau kalian lihat dari secara monthly ini kan higher low. Nah, ini berarti untuk di bulan depan dengan dia ditutup hijau misalnya di atas 2330, maka kemungkinan di bulan depan kita akan bisa melihat kenaikan bahkan sampai nge-sweep high di 2390. Nah, seperti itu. Kalau misalnya hari ini ditutup monthly di bawah 2320 ya, minimal di bawah 2320, sisanya terserah ke bawah, terserah mau di 2305, 2310, 2300 terserah. Pokoknya minimalnya di 2320 supaya kita punya range body yang cukup. Ya, kalau yang sebesar ini termasuk doji namanya karena besar bodinya dari candle opening sampai candle close misalnya kan candle opening di bulan Juni ini kan di 2326. Nah, kalau sampai mengapa saya katakan minimal di 2320 itu kan cuma 60 pip ya. Cuma 60 pip, 60 pip itu kan ya seginilah ya kalau bisa dibilang. Nih. Ya kan besar bodinya kan cuma sebesar ini kalau dilihat kalau 60 pip. Ya mana dia? Nah, ini kan cuma sebesar ini nih besar bodinya ya, tidak terlalu besar. Ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Makanya minimal segini. Tapi kalau dia turun sampai bawah ini ya bagus lagi ya, berarti ada pressure-nya untuk di bulan ini. Tapi kalau ditutup segini pas di 2320 ya itu berarti rada doji, yang dimana di bulan depan kita perlu 1 minggu ya, 1 minggu kejadian supaya lebih jelas.
Ya ingat ya, minimal itu kalau mau drop di bulan depan harus tutup di bawah 23.20, entah itu terserah di bawahnya berapa. Tapi kalau dia mau naik di bulan depan harus di atas 23.30, dia harus di atas pembukaan candle monthly di bulan penutupan candle di Mei 2024. Dia harus di atas itu baru kita bisa bergerak naik. Ya ingat ya, patokannya di 23.30 kalau mau naik, dan kalau mau turun di bawah 23.20. Ingat, itu adalah rentang 100 pip, jadi kita bisa memastikan mau kemana ini penutupan candle monthly-nya pada hari ini. Ya, begitu pula dengan candle weekly. Ya, kalian bisa lihat ini candle weekly, dia sudah nge-swipe low yang ada, dan dia juga sudah naik sampai 2337, dan sekarang penentuan hari ini gimana ini ya? Apakah di sini akan lanjut melakukan penurunan dan tutup di bawah low di di minggu lalu tanggal 17 Juni. Kalau sampai tutup di bawah low di tanggal 17 Juni itu luar biasa bagus. Ya, tapi kalau sesuai penutupan monthly yang di bawah 2320, misalnya berhenti di 2312, 2314, 2310 gitu kan. Ya, berarti memang akan ada penurunan, turunnya mungkin sampai ke 2300 lagi untuk di minggu depan. Ya, ini kita masih di tengah-tengah ini soalnya ya. Di tengah-tengah antara 2300 dengan resisten yang nggak kelihatan yang ada di sini. Makanya saya katakan kalau sampai penutupan monthly di atas 2330 dan otomatis itu adalah penutupan weekly dan juga di atas 2330, misalnya tutup di atas 2335, dan itu berarti penutupan di atas resisten yang nggak kelihatan di sini. Yang dimana itu menandakan di bulan depan di awal minggu kita bisa melihat kenaikan XAUUSD sampai nge-swipe di 2370. Ya, jadi otomatis ini kita akan menjadi penentuan ya, apakah mau di bulan depan minggu pertama itu naik dulu atau turun. Akan terjadi kejelasannya pada hari ini ya, penutupannya. Jadi kalau kalian ingin trading pada hari ini silahkan aja. Kalau saya lebih prefer skip sampai memang misalnya saya trading pada saat news doang. Mungkin saya hanya akan trading tapi pada saat news aja ya, pada saat news aja. Mungkin sekarang sampai nanti sore itu saya nggak ada buka chart lagi, mungkin selesai buat analisa ini. Mungkin nanti malam pada saat trade bar di Zoom baru saya akan buka chart lagi dan kita akan entry sama-sama ya. Dan ingat, kalau trading berdasarkan news harus cepat di close posisinya ya. Jangan dibiarkan terlalu lama. Lebih baik seperti itu, karena mengingat ini adalah penutupan bulan dan juga penutupan minggu, penutupan hari, semuanya ditutup pada hari ini ya. Jadi sebaiknya kalau kalian juga nggak mau trading pada saat news pada hari ini juga nggak masalah, no problem ya. Intinya kalau kalian pada bulan ini sudah overall profit, nikmati profitnya ya. Jangan sampai hari ini karena penutupan kalian terkena volatilitas market yang luar biasa, kalian malah merugi ya. Jadi sebaiknya kalau memang sudah merasa target profit bulanan hari ini sudah tercapai, sebaiknya kalian stop aja sih, nggak usah terlalu dibikin ekstra, kan masih ada bulan depan, bulan Juli ya. Kita akan trade lagi di bulan Juli. Kalau saya pribadi news aja, news entry dapat sesuai, close selesai. Mungkin cuma 1-2 entry aja selesai, nggak akan ada open lagi sampai penutupan market ya. Untuk daily kemarin kita ditutup dengan bullish engulfing ya. Kemarin kita ditutup dengan bullish engulfing, yang dimana bullish engulfingnya di sini bagus ya, karena dia tidak menutup bagian ekor di bawah di sini. Jadi kalau ada bullish tapi tidak menutup ekor bawah dengan dia sudah tutup di atas high-nya, itu saya rasa dengan ekor atas juga sedikit ya, ekor atas juga sedikit. Jadi dengan sudut pandang daily ya, dengan sudut pandang daily di sini saya rasa ini lebih berat untuk bergerak naik sebenarnya, karena di sini ada bullish engulfing ya. Jadi dengan demikian kalau weekly tutup di atas 2330 dan itu juga penutupan monthly di atas 2330, berarti otomatis kita akan bullish sampai di bulan depan ya. Tapi kalau misalnya ini bullish engulfing tidak dihiraukan oleh market dan malah turun terus,
ya. Misalnya hari ini dia merespek, kalau saya pribadi ya, untuk bullish bisa bergerak naik, at least dia turun sampai ke 2312 ya, mengambil setengah dari bodinya atau nggak setengah dari candlenya di sini sebelum naik lagi. Nah, tapi kalau dia turun dan tutup di 2312 atau nggak di 2313 pada hari ini dan terdampak news itu tidak memberikan efek apapun, ya sudah, itu beda cerita. Ya, berarti secara weekly kita biris, monthly kita biris, daily kita tinggal tunggu aja break di bawah 2300 lagi sekali. Ya, benar-benar penentuan sekarang. Jadi untuk dilihat dari daily ada bullish engulfing sedikit kontra, ya. Weekly di sini penentuan. Jadi intinya monthly penentuan, weekly penentuan, daily di sini sedikit kontra, ya, karena ada bullish engulfingnya. Sedangkan dari sudut pandang time frame H4 ini kontra juga. Kenapa saya katakan kontra? Sekali lagi, ini market structure-nya sekarang sudah biris per time frame, per sudut pandang yang sebesar ini, ya. Karena ini kemarin yang di Zoom sudah dikasih tahu ya. Ini sudah di break, ya. Ini sudah di break. Saya juga sudah katakan ini sudah di break, ya. Ini sudah yang namanya melakukan change of character ke bawah, ya. Jadi dengan demikian, kalau kalian tarik Fibo dari original high sampai ke low-nya, ya, ini dari sini sampai sini. Ini kan sekarang karena dia sudah change of character dari yang semula naik menjadi turun, berarti dari high di sini kalian tarik sampai paling bawah untuk mendapatkan level Fibo-nya. Kalian bisa lihat harga itu hampir tepat berhenti di 50%. Di sini ada juga Fibonacci-nya di 61,8. Ya, ini sih saya kelihatan nanti di time frame H1 ya. Dan ini pun kalau dilihat di 2335, ini tadi kan di time frame H1 ada level area supply-nya. Ini. Jadi untuk saya pribadi, apakah saya akan nge-sell sekarang? Kalau saya pribadi enggak, ya. Mungkin nanti ya. Pada saat beberapa jam kemudian ini marketnya bergerak naik, ya kan? Misalnya naik sampai sini dan kemudian news membawa XAUI turun karena USD-nya menguat, saya akan otomatis nge-sell dan saya akan hold, ya. Dengan demikian itu beda cerita, ya. Karena berarti dengan dia sudah melakukan kenaikan, sudah melakukan koreksi dan USD menguat akibat news dan itu membawa kontra XAU dan bisa membawa drop ke bawah dan itu sejalan dengan market structure yang sekarang, itu akan saya hold, ya. Dan saya tidak akan peduli dalam artian yang tadi saya katakan, kalau saya open saya akan langsung close, tetapi hanya ada pengecualian, yaitu misalnya kayak tadi, karena memang strukturnya itu turun dan jika XAU juga dibawa turun akibat news, saya akan hold. Tapi kalau market structure-nya turun dan membawa XAU USD naik, saya akan buka buy tapi hanya sebentar aja. Nah, itu akan saya langsung close. Itu ya. Jadi kalau kalian mau trade news dengan kejadian kayak gitu bisa, ya. Ini bisa untuk kalian tarik Fibo sekarang dari high di sini sampai di paling bawah di sini untuk menentukan levelnya. 61,8 kalian bisa genapkan itu di 2340 ya. Di 2340. Oke, sekarang saya pindah ke time frame. Di sini ini dropnya ya. Ini dropnya mungkin saya ada kasih dikit di harga berapa dikit ya. Sudut pandang time frame H4 ya. Ini kan ada di 2302 kemarin. Kemudian untuk low-nya selanjutnya mungkin ini saya kasih minor ya. Minornya ada di 2295. Ya, ini minor H4. Minor H4 di 2295. Sebenarnya sih minornya banyak ya. Ini reject, reject, reject. Ini sedikit rada fake out, reject, reject. Jadi 2295. Jadi kalau 2295-nya sekiranya break, ini ingat ada kejadian di tanggal 8 Juni jam 12 malam ya. Di sini dia harga ini turun terus sampai 2286 sebelum lanjut naik. Ya. Jadi consider kalau dia break 2295 tahan dulu ya, lihat dulu nih 2290 masih ada dan kalau memang tutup lagi ini baru dia akan turun sampai ke 2283. 2283 tutup, ingat 2277 adalah valid low-nya secara time frame yang paling besar. Ya, secara sudut pandang yang paling besar ini masih bullish, ingat ya. Secara garis besar sekali ini adalah bullish, masih bullish. Ini high, ini low. Selama tidak di break salah satu, berarti harga masih dalam kondisi bullish. Ya, ingat itu, jangan sampai keliru. Kalau kalian tradingnya itu sebesar ini sudut pandangnya, nge-buy it's okay. Tapi kalau kalian sudut pandangnya cuma segini doang,
ya. Kalau kalian sudut pandangnya cuma segini doang, nge-buy itu sudah masalah. Ya, karena saya lebih prefer sekarang untuk nge-sell. Oke. Untuk di H1 saya kasih lihat lagi untuk yang di 2340 ya. Ini kan untuk di 2335 kan karena ada area supply-nya. Untuk yang tadi di 2340 itu ada di sini ya. Ini ada area patahan aja sih ya. Ini cuma area patahan aja di 2340. Ya, di 2340 adalah 61,8 ya. Nih ya. Jadi kalau dikecilkan ke time frame M5 sudah tidak ada apa-apa lagi sih. Emang ini bekas supply-nya aja. Jadi kalau ini memang bisa market itu bergerak. Oh sorry, di sini sorry sebentar. Coba saya cek dulu ya. Ini patahan. Ini tidak ada. Di M5. Oh, di M5 ini adalah level terakhir liquidity yang kayak kemarin ya. Kemarin kan di 2336. Ini level terakhirnya, ini mentok di 2340,28. Ya, genapkan 2340 juga it's okay. Ya. Itu. Jadi otomatis untuk hari ini saya lebih prefer untuk ambil posisi sell. Tapi di manakah saya nge-sell? Ya sama di sini ya. Saya lebih prefer tunggu harga itu naik dulu. Ya. Sekitaran sampai area supply itu sampai 61,8 ya, terjadi konfirmasi balik baru saya akan nge-sell. Target maksimal adalah sampai low terakhir di 2295 karena potensinya itu bisa menciptakan break of structure ya, maksimal sampai sini. Kalau demikian dengan mengharapkan harga itu naik dulu, boleh nggak nge-buy? Ya boleh-boleh aja kalau kalian ingin ambil posisi buy ya. Untuk sekarang kalau kalian ingin ambil posisi buy secara singkat ya, kalau ingin ambil posisi buy secara singkat di sini saya lebih prefer tunggu di 2317 coba ya. Ini 2317 kan bekas menjadi support, menjadi resisten juga. Ya, 2317. Oke. Ya, ini 231. Ini saya geser ke belakang lagi ya. 2317. Sini, dan kalau kita turunkan time frame-nya di M30 kita ada demand, di M15 kita ada demand, di M5 kita ada demand yang paling kecil ya. Ini ada demand yang paling kecil di sini di M5 ya. Jadi kalau mau pakai consider di sini bisa, tapi ini di M5 ya, di 2317. Dan jika ini break ya 2317 lewat, ini ya seperti biasa. Ya, ini hati-hati ya. Ini kalau dilihat sih ini sebenarnya ada 3, tapi ini mepet banget ya. 1, 2, 3 ya. Jadi ini karena mepet banget 1 dan 2, mungkin saya lebih prefer ambil yang ini aja sih. Ini 1 dan ini 2. Mepet banget soalnya ya. Jadi consider kalau kalian ingin buy bisa di 2317 untuk sikatnya ataupun di lingkaran yang saya buat di sini. Dengan take profit ya silakan atur sendiri ya, karena memang untuk time frame yang kecil ya M15 di sini marketnya ya M15 dan juga M5 ini marketnya masih naik ya, marketnya masih naik, belum melakukan yang namanya kalau dilihat ya ini dari M5 di sini marketnya sudah break of structure di sini, change of character di sini. Di sini market melakukan change of character, kemudian melakukan break of structure, break lagi, break of structure lagi. Di sini kalau yang saya lihat ini break of structure, inducement kecil di sini, break of structure lagi. Oke, break of structure lagi, break of structure lagi, break of structure lagi. Oke, so far ini marketnya belum ada buat inducement kecuali yang di sini. Ya, kecuali yang di sini ini di level liquidity yang pertama tadi di sini ya. Nih kan, makanya tadi saya bilang. Ini kalau yang saya lihat ini adalah inducement terakhirnya di sini. Di 2312 secara M5. Karena kalau dilihat ke atas ini marketnya nggak ada membuat inducement sih. Ini break of structure terakhir ya kan.
ya ini breakout structure terakhir. Kemudian kalau di sini kalian anggap sebagai breakout structure, inducementnya nggak ada sih sebenarnya ya, kecil banget ini soalnya. Jadi saya rasa sih ini nggak bisa dikategorikan sebagai breakout structure soalnya. Dia naik, kemudian dropnya parah, jadi nggak ada konfirmasi harga itu naik. Jadi kalau dilihat sih ini terakhir breakout structure-nya di 2325. Nah, jadi kalau kalian mau nge-buy silahkan consider bisa di 2317 atau di lingkaran yang saya buat. Kalau saya nge-sell gimana? Apakah saya akan tunggu nge-sell ketika harga itu turun terus di bawah 2317, di bawah ini baru saya akan nge-sell? Kalau misalnya harga turun terus ya, tidak melakukan retest sampai ke 2335, 2340, consider saya akan nge-sell di bawah 2302. Ya. Di bawah resistance become supportnya di sini. Ya, tapi ini kan jaraknya pendek, 2302 sampai 2295. Tapi kalau memang harga itu memberikan kita turun terus secara drastis ke bawah, ya. Tapi kalau misalnya nggak sempat dan malah itu memang membuat harga itu mantul sampai 2340, di sini baru saya akan nge-sell. Itu, ya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini, ya, hari terakhir di bulan Juni 2024. Sekali lagi, kalau kalian ingin masuk ke Discord dan mengikuti trade bar nanti malam, ya, New York Session, kalian bisa menjadi minimal member AMD Pro. Caranya itu ya tinggal join aja member yang AMD Pro. Kalau kalian ribet untuk menghubungkan akun Discord dengan akun YouTube, silahkan chat teman saya, link WA ada di kolom deskripsi di bawah ya. Untuk nanti sesi live hari ini hanya ada di New York Session nanti ya. Jadi otomatis nanti sore mohon maaf tidak ada ya. Oke, jadi sekian dulu untuk live pada hari ini. Thank you semuanya. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD bulan depan tanggal 1 Juli 2024. Bye-bye.